mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, ada yang tahu tidak apa keterkaitan antara sistem peredaran darah manusia dan sistem pernapasan manusia? Tidak? Baik, jelaskan ya. Jadi, keterkaitan antara sistem peredaran darah manusia dan sistem pernapasan manusia salah satunya ialah untuk pertukaran gas ke dalam paru-paru. Gimana sih contohnya, Ibu? Nah, seperti ini ya. Jadi, sistem pernapasan manusia akan membawa udara dari luar yang kemudian berdifusi ke dalam darah di kapiller paru-paru. Nah, sementara karbon dioksida dari dalam darah akan berdifusi keluar untuk kita hembuskan. Jadi itu keterkaitan antara sistem peredaran darah manusia dan sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Coba, ada yang tahu tidak? Apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Coba, ada yang tahu tidak? Coba kalian bernapas lewat apa? Oh iya, Bayu. Ya, salah satunya ada hidung. Terus apa lagi? Biasanya menghembuskan napas itu dari apa? Apa? Ya, dari tenggorokan juga bisa. Nah, itu salah satu organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Itu ya. Sebelum mengenai sistem pernapasan manusia, Ibu akan menyampaikan apa saja manfaat yang dapat kita terima dari mempelajari mengenai sistem pernapasan manusia. Salah satunya kita mengetahui dasar pemahaman mengenai kesehatan apa sistem pernapasan. Jadi supaya kita dapat melakukan pencegahan ketika mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan paru-paru kita atau sistem pernapasan kita rusak. Contohnya jangan kan kita jadi tahu ya apa sih penyebab yang dapat merusak sistem pernapasan kita. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini ialah salah satunya supaya kita mengetahui mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia ialah serangkaian organ dan struktur pada tubuh manusia yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas dari dalam tubuh kita dengan lingkungan seperti itu. Nah, adapun struktur atau organ-organ apa saja sih yang terdapat dalam sistem pernapasan manusia? Yang pertama yang tadi disebutkan itu hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Yang apa faring ini? Adalah tenggorokan yang menghubungkan antara hidung dengan laring. Laring itu apa sih? Laring itu kotak suara. Kemudian yang keempat ada trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Apa sih bronkus itu? Nah, bronkus itu adalah dua cabang trakea yang mengalirkan udara ke masing-masing paru-paru. Nah, kemudian yang keenam ada paru-paru. Itu paru-paru merupakan organ utama yang terdiri dari bronkus dan alveolus. Jadi paru-paru ini organ utama ketika kita melakukan ketika kita bernapas.
alveolus itu merupakan kantung udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru yang dikelilingi oleh kapiler darah di mana tempat pertukaran gas itu terjadi. Itu dia organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan manusia. Untuk proses pernapasan sendiri ini terbagi dari dua tahap. Tahap yang pertama itu ada inhalasi atau inspirasi. Apa sih inhalasi dan inspirasi ini? Nah, ini apa? Menghirup udara dari luar. Kemudian yang kedua ada ekshalasi atau ekshalasi. Itu apa? Jika tadi dimasukkan, sekarang dihembuskan. Nah, ekshalasi ini menghembuskan udara. Selama proses ini ialah ketika udara masuk ke dalam kapiler paru-paru yang kemudian dihembuskan, atau karbon dioksida yang kemudian keluar dari dalam apa? Dari darah melalui alveolus ke keluar. Ya, sampai sini paham? Ya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah ini coba kalian rentangkan tangan kalian. Bagus. Nah, kemudian coba kita hirup udara. Kemudian hembuskan. Nah, kita sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada berapa kelompok? 5 ya? Sekarang kita akan berdiskusi mengenai suatu permasalahan. Ini, ibu akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Kemudian kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang akan terjadi ketika seseorang menghirup udara? Sudah ditulis? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi ketika seseorang melepaskan udara dari paru-paru? Sudah ditulis? Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana mekanisme bernapas? Sudah ditulis? Baik, sekarang kalian diskusikan bersama teman sekelompok ya. Nanti dipresentasikan. Gimana? Udah selesai tuh diskusinya? Udah? Coba, siapa yang mau pertama mempresentasikan? Siapa yang siap? Boleh? Ketua kelompoknya angkat tangan. Siapa? Ya, Nisa. Kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh, maju ke depan ya. Kasih tepuk tangan. Bagus ya, dari kelompok 2 presentasinya kita kasih tepuk tangan. Bagus. Untuk kelompok selanjutnya? Baik, bagus ya semuanya presentasinya. Kita beri apresiasi untuk kita semua. Boleh tepuk tangan ya. Semuanya sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baik, gimana tadi hasil diskusi kalian? Ya, gitu ya. Pertama tadi pertanyaannya apa? Apa yang akan terjadi ketika seseorang menghirup udara? Seperti yang tadi kelompok 1 sampaikan, bahwasanya ketika seseorang menghirup udara itu apa? Diafragma dan tulang rusuk akan saling berkontraksi. Itu ya mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Berarti karena kalian sudah selesai mempresentasikannya, kemudian kita sudah tanya jawab juga, kita juga telah menyimpulkan materi, berarti kalian sudah paham ya semuanya. Alhamdulillah. Gitu ya mengenai materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, karena kalian sudah paham semuanya, ibu akan memberi kalian post test ya. Jadi kalian akan ibu beri soal, kemudian kalian jawab ya. Nah, kan kita sekarang sudah mempelajari mengenai materi sistem pernapasan
kecemasan pada manusia. Kita akan bertemu minggu depan. Minggu depan ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kalian sebelum nanti Ibu menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia, kalian bisa mencari sumbernya ya di rumah. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian semuanya paham ya tentang pelajaran yang tadi Ibu sampaikan dan yang telah kalian sampaikan juga. Ya, alhamdulillah ya. Kalian masih semangat kan belajarnya? Baik, nanti dilanjut sama pembelajaran selanjutnya ya. Ya, baik. Ibu ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.